Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita hari ini. Di tengah aktivitas, pekerjaan, dan pergumulan hidup, mungkin ada hal yang sedang mengganggu hati kita. Ada perlakuan yang tidak adil, ada perkataan yang menyakitkan, atau situasi yang membuat kita harus menanggung sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan kita. Hari ini, firman Tuhan mengajak kita melihat satu hal yang sangat dalam. Bagaimana hidup sebagai orang percaya saat menghadapi ketidakadilan. Sahabat terkasih, mari kita membaca 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sahabat terkasih, ayat ini langsung menyentuh realita hidup. Tuhan tidak hanya berbicara tentang pemimpin yang baik, tetapi juga tentang orang-orang yang tidak menyenangkan. Ini berarti hidup kita tidak selalu dikelilingi orang yang adil, lembut, dan mengerti. Ada orang yang kasar, ada yang tidak peduli, ada yang bahkan menyakiti. Dan di titik ini, firman Tuhan tidak berkata, "Kalau mereka jahat, kamu boleh balas." Tapi firman Tuhan berkata, tetaplah memiliki sikap yang benar. 1 Petrus 2 ayat 19-20. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sahabat terkasih, ini inti dari bagian 2 Petrus 2. Saat kita menderita karena kesalahan sendiri, itu wajar. Tapi saat kita menderita karena berbuat benar, itu berbeda. Dan firman Tuhan berkata, itu berharga di mata Tuhan. Kadang dunia berkata, "Kenapa kamu diam? Lawan saja." Tapi firman Tuhan mengajarkan ada kekuatan dalam kesabaran yang lahir dari iman. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sahabat terkasih, ini bukan sekedar ajakan. Ini adalah panggilan hidup. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, Dia juga memberi contoh hidup. Dan salah satu contoh terbesar adalah bagaimana Dia menghadapi ketidakadilan. 1 Petrus 2 ayat 22-23. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tidak membalas ketika dihina, tidak mengancam saat menderita. Tapi apa yang Dia lakukan? Ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini kunci yang sangat dalam. Tuhan Yesus tidak diam karena lemah. Dia diam karena percaya kepada Bapa. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Sahabat terkasih, Tuhan Yesus bukan hanya memberi teladan, Dia juga memberi penebusan. Artinya, saat kita lemah, kita tidak berjalan sendiri. Ada kasih karunia yang memampukan kita. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Sahabat terkasih, ini penutup yang indah. Tuhan mengingatkan kita ini miliknya, kita dijaga olehnya, dan hidup kita ada dalam tangannya. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Yang pertama, tetap benar meskipun diperlakukan tidak adil. Yang kedua, jangan membalas dengan cara dunia. Yang ketiga, percayakan pembelaan kepada Tuhan. Yang keempat, ikuti teladan Kristus, bukan emosi kita. Kalau siang ini kita sedang lelah menahan diri, lelah diperlakukan tidak adil, mari kita ingat, Tuhan Yesus pernah ada di posisi itu, dan Dia mengerti. Sahabat terkasih, ketidakadilan mungkin terjadi hari ini, tapi itu bukan akhir cerita. Tuhan sedang bekerja, bahkan saat kita tidak melihat. Dan saat kita memilih tetap benar, kita sedang berjalan di jejak Kristus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, di tengah semua yang kami alami, ajari kami untuk tetap kuat, ajari kami untuk tidak membalas, dan ajari kami untuk percaya kepadamu. Saat hati kami ingin menyerah, ingatkan kami akan teladan Kristus, dan biarlah hidup kami mencerminkan kasih-Mu, bahkan di tengah ketidakadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan setiap langkah kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.